Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Profesor Aira Channel. Nah, teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang enolat dan karbanion yang pertama. Nah, kita di sini nanti bakal fokus untuk membahas tentang hidrogen alfa ya. Di sini nanti kita akan membuat video ini jadi dua part ya. Yang pertama ini dan yang kedua video selanjutnya. Tapi sebelum kita melanjutkan, jangan lupa di like ya, share, subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan memberikan manfaat kepada orang banyak. Oke, langsung saja kita ke pembahasan kita. Oke, kita mempelajari tentang enolat dan karbanion. Tapi sebelum itu saya akan mereview sedikit ya tentang materi kimia organik, dimana reagensia ya, ini reagensia, ini salah ketik. Reagensia nukleofilik akan bereaksi dengan karbon positif parsial ya. Seperti yang kita ketahui, nukleofil ini kan memiliki elektron berpasangan bebas ya, sehingga elektron ini akan menyerang karbon positif ya. Contohnya di sini nukleofil akan menyerang alkil halida ya, alkil halida. Nah, akan terbentuk senyawa seperti ini. Ini reaksi substitusi ya teman-teman. Kemudian contohnya lagi, nukleofil akan menyerang karbonil pada ini keton ya, contohnya keton. Nah, dia akan menyerang dan akan menjadi reaksi adisi. Nah, seperti itu, jangan lupa ya tentang reaksi ini ya. Nah, secara umum dari reaksi dua ini, nukleofil yang memiliki elektron bebas ya, pasangan elektron bebas, dia akan mencari yang lebih bermuatan positif ya kan, yaitu karbonil yang berikatan dengan oksigen ya, oksigen ataupun halida ya. Karena oksigen sama halida ini kan elektron negatif ya, sehingga karbon bermuatan positif. Nah, dalam hal ini reagensia atom karbon ya, reagensia atom karbon nukleofilik, atom C yang berkarakter karbanion juga menyerang C parsial positif ya. Contohnya di sini seperti senyawa di bawah ini ya. Nah, ini kan C-nya dia berikatan dengan logam Mg ya, sehingga C menjadi parsial negatif ya, parsial negatif karena logam ini kan parsial positif ya. Nah, kemudian C yang memiliki parsial negatif akan menyerang C yang bermuatan positif, di sini karbanion pada keton. Nah, di sini akan menghasilkan reaksi adisi ya, dan akan terbentuk senyawa berikut, di mana alkil ini tadi ya akan menyerang karbonil dan masuk ya ke dalam sini, dan halidanya seperti itu juga. Nah, artinya di sini ini akan terjadi sintesis senyawa yang sederhana, dari senyawa yang sederhana menjadi senyawa yang kompleks. Nah, salah satunya caranya dengan reagensia Grignard ya. Ini reagensia Grignard nih. Nah, secara umum di sini kita akan membicarakan tentang enolat ya. Kita akan membicarakan tentang enolat dan karbanion, di mana enolat ini akan menjadi salah satu proses dalam pembuatan senyawa yang sederhana menjadi senyawa yang kompleks ya. Kita nanti akan melihat bagaimana senyawa enolat berperan di dalam reaksi tersebut. Oke, so langsung saja kita ke topik berikutnya, yaitu tentang keasaman hidrogen alfa. Oke, nah hidrogen alfa ini apa? Nah, hidrogen alfa itu hidrogen yang berikatan dengan C alfa ya. Ini C kan C alfa ya. Ini kan gugus fungsinya ya kan.
Nah, di sampingnya kan alfa ya, sampingnya lagi beta. Nah, dia yang berikatan dengan C alfa ya. Nah, itu dia hidrogen alfa. Di mana hidrogen alfa ini bersifat asam ya. Dia bersifat asam. Karena hidrogen alfa ini bisa direbut oleh basa ya. Di sini basanya adalah metoksida ya. Nah, ini metoksida ini adalah salah satu basa. Nah, nanti metoksida ini akan mengambil atau merebut ya, hidrogen alfa pada aseton ya. Ini kan aseton ya, keton ya. Nah, kemudian elektron ini akan berpindah ke karbon alfa tadi. Nah, nanti metoksida akan menjadi metanol ya. Kemudian ini tadi C-nya yang memiliki elektron berpasangan, jadinya memiliki C-nya bermuatan negatif. Nah, maka senyawa ini bisa membentuk resonansi. Coba kita lihat di sini. Ini elektronnya akan berpindah ke ikatan, kemudian elektron pada ikatan rangkap pada C dan O akan berpindah ke O. Kemudian akan membentuk senyawa seperti ini, dan senyawa ini juga akan beresonansi ya, elektronnya berpindah kembali ke rangkap dan ini rangkapnya berpindah ke C dan menjadi senyawa seperti yang sebelah kiri dan seterusnya. Nah, ini adalah enolat ya. Ini adalah enolat. Ini enolat. Nah, seperti yang kita ketahui, apabila senyawa pada anion ini beresonansi, maka dia akan lebih stabil ya. Anion akan lebih stabil. Nah, kalau misalnya anion stabil, maka keasaman akan jauh lebih tinggi. Nah, jadi ini dia. Karena resonansi ion enolat aseton maka lebih kuat dibandingkan dengan alkana, tapi lebih lemah dibandingkan alkohol. Jadi karena resonansi ini enolat pada ion aseton atau keton seperti ini nih, keton ya, dia akan memiliki pKa lebih tinggi ya. Di sini pKa-nya 20 dibandingkan alkana. Alkana pKa-nya 50 ya. Dia lebih lemah. Tetapi dia dibandingkan dengan alkohol masih lebih tinggi keasaman dari alkohol ya. Ini hidrogen alfanya. Hidrogen alfa. Oke, apakah kalian paham? Kalau misalnya ada yang ditanyakan, silakan tuliskan saja di komen ya. Kita lanjut, masih ke keasaman hidrogen alfa. Tadi kita membahas tentang salah satu hidrogen alfa di aseton ya. Nah, sekarang bagaimana dengan hidrogen alfa dari ester? Nah, ternyata hidrogen alfa dari ester itu lebih sukar disingkirkan dibandingkan dengan keton ya, aseton yang kita lihat tadi, dan aldehid. Kenapa? Karena oksigen karbonil telah berperan dalam delokalisasi ya. Karena dia oksigen di sini telah berperan di dalam delokalisasi, sehingga hidrogen alfa sulit untuk disingkirkan atau diculik istilahnya ya, culik oleh nukleofilik. Nah, di sini kita lihat ya, di sini kan ada ikatan oksigen dan oksigen ya, oksigennya ada 2, dan oksigen di sini memiliki elektron berpasangan ya, yang bebas, sehingga dia akan terbentuk resonansi. Ini akan berpindah, elektron berpindah ke ikatan, dan ikatan rangkap ini berpindah ke oksigen. Nah, akan terbentuk senyawa seperti ini, dan ini juga akan beresonansi kembali, elektronnya berpindah ke sini, dan rangkapnya akan berpindah ke atom O, dan begitu seterusnya. Sehingga dengan kata lain, inilah penyebab kenapa hidrogen alfa dari ester itu sukar disingkirkan. Nah, ini juga dibuktikan oleh hasil eksperimen di mana ester ya memiliki pKa 25 ya, lebih rendah daripada keton ya, yaitu 20 ya, walaupun memiliki hidrogen alfa ya,
seperti itu. Oke, next selanjutnya. Oke, tadi kan sudah kita sampaikan ya bahwa kalau kita menggunakan senyawa ester, ya ini ester ini, ya ini kan ester ya, ester. Bila kita reaksikan dengan senyawa basa, maka keasamannya, maka sukar untuk bereaksi ya, karena hidrogen alfa pada ester ini sukar untuk diculik ya, istilahnya diculik ya, atau dilepas. Nah, walaupun dia bereaksi dengan basa ya. Di sini alkoksi ya. Alkoksi. Tetapi walaupun misalnya reaksinya berhasil ya, reaksinya berjalan, dia akan kesetimbangannya akan lebih condong ke kanan, ke kiri ya. Ya. Karena apa? Karena apabila hidrogen alfanya itu diambil oleh alkoksi ya, di sini basa, dia cenderung tidak disukai ya, dan produknya sedikit. Nah, itu tadi. So, bagaimana cara agar hasil ke kanannya ini lebih condong atau lebih banyak, agar produksinya lebih banyak? Maka kita harus menggunakan basa yang lebih kuat, teman-teman. Nah, di sini dibandingkan dengan alkoksida ya, contohnya yang asam basa yang lebih kuat, jauh lebih kuat daripada alkoksida adalah ini sodamida ya. Di sini contohnya NaNH2 ya, ini jauh lebih kuat dibandingkan alkoksida, atau bisa juga menggunakan butil litium ya. Nah, apabila ini ya, ester ini direaksikan dengan basa yang lebih kuat ya, basa yang cenderung lebih kuat, maka reaksinya ini akan cenderung ke kanan. Artinya dia lebih disukai dan produknya akan lebih banyak. Nah, itu jadi dia solusinya untuk apabila sukar ya direaksikan seperti ester ini. Oke, kita lanjut. Oke, jadi jika itu tadi tentang ester. Nah, ini bagaimana jika hidrogen alfa itu dihimpit ya oleh dua gugus karbonil. Contohnya ini kan ada ini kan gugus karbonil ya. Ini juga gugus karbonil. Nah, ini kan C alfanya ya. C alfa. Ini hidrogen alfanya ya. Dia dihimpit oleh dua karbonil ya. Di sini ada keton dan keton ya. Jadi ini namanya 2,4 pentadion ya. Nah, karena ada 5, 1 2 3 4 5 ya. Nah, ternyata apabila hidrogen alfa berikatan dengan dua gugus karbonil, dia jauh lebih asam. Ternyata dia lebih asam hidrogen alfanya. Ya, hidrogen alfanya lebih asam, sehingga apabila direaksikan dengan basa ya, di sini alkoksida, dia langsung ya, hidrogen alfanya langsung berikatan oleh alkoksida ini, basa ini, dan terbentuklah senyawa ini ya, dan alkohol ya. Ini enolat ya, enolat. Terbentuklah enolat dan alkohol tadi. Nah, kenapa seperti itu? Kenapa lebih asam? Kita lihat rupanya dia apabila menjadi struktur enolat, dia bisa beresonansi ya, sehingga dia cenderung lebih stabil ya. Dia bisa membuat resonansi. Kita lihat di sini, ini enolatnya ya. Nah, ini elektron berpasangan bebas pada karbanion di sini, akan elektronnya akan berpindah ya, dan ini ikatan rangkapnya akan bergeser ke O. Kemudian akan membentuk senyawa seperti ini. Kemudian elektron pada O akan kembali ke ikatan rangkapnya ya, menjadi ikatan rangkap, dan ikatan rangkap pada ini ya, senyawa ini akan berpindah ke sini, dan ini akan berpindah elektronnya ke O dan membentuk senyawa ini.
dan seterusnya, ya. Sehingga dia ini bisa membuat resonansi yang jauh lebih banyak. Jauh lebih banyak, ya. Nah, apabila dia bisa membuat resonansi yang jauh lebih banyak, maka anionnya akan lebih stabil, ya. Anion stabil, dia jauh lebih stabil, dan otomatis asamnya akan jauh lebih kuat. Itu dia. Oke. Nah, sekarang contohnya bukan cuman 2,4 pentadion ya, tetapi ini juga, ya. Ini hidrogen alfa, ya. Dia berikatan dengan 2 gugus karbonil juga. Di sini ada ester dan ada Cn, ya, alkil halida. Ini juga hidrogen alfanya akan menjadi asam kuat, ya. Asam kuat karena terhimpit oleh 2 gugus karbon. Contohnya ini juga, ya, ada 2 gugus karbonil, ya. Ini juga, ya, dia berikatan dengan hidrogen alfanya dihimpit oleh fenil dan Cn, ya, 2 gugus. Jadi kesimpulannya, jika hidrogen alfa yang terikat di antara 2 gugus karbonil, dia akan jauh lebih asam dibandingkan dengan yang terikat oleh hanya 1 karbonil saja. Paham, ya? Sangat mudah kok. Oke, jadi cukup sekian video kita pada part 1. Nanti video selanjutnya kita akan membahas tentang lebih ke reaksi, ya, dimana kita akan membahas peran enolat pada proses reaksi dari alkilasi ester malonat dan alkilasi ester asetoasetat. Oke, cukup sekian video kita hari ini. Thanks for watching. Silahkan tulis di kolom komen apabila ada pertanyaan atau request. Jangan lupa di like, share, dan subscribe channel ini, ya. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.